Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Bapak Ibnu Hadi dan teman-teman sekalian. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi pemrograman linear untuk mata kuliah Teknik Riset Operasi. Di sini kami bertiga dari kelompok 7 yang beranggotakan Tres Pasaribu dan saya Debbie Febrianti dan dan Syarifah Anastasia Putri. Jadi nonlinear programming ini atau NLP dia itu adalah proses mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi nonlinear. Nah, itu tuh ada pakai kendala atau tanpa kendala. Dan ciri-ciri dari nonlinear programming ini dia fungsinya objektif atau kendala berbentuk nonlinear dan mempunyai hubungan antar variabel yang tidak linear. Lalu untuk konsep dasarnya dalam pemrograman nonlinear ini, kita kan akan mencari tahu tentang nilai maksimum atau minimum dari fungsi nonlinear. Nah, jadi kalau misalnya sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu dulu dia itu tipe masalah optimasinya apa. Ada 9 tipe masalah optimasinya, ada optimisasi tanpa batas, ada dengan batasan linear, ada juga yang dengan pemrograman kuadratik, dengan konveks, terpisah, non konveks, terus lanjut dengan pemrograman geometri, dia juga ada fraksional dan masalah komplemennya. Oke, Debbie, sebentar. Nanti ini coba slide berikutnya tadi KKT ada ya, Karus Kuntaker ya. Iya Bapak ada. Oke, nanti bagian ini kalian siapkan nggak contoh soalnya? Untuk KKT, iya Pak. Ada ya. Oke, agak Iya. fokus nanti di bagian situ ya, KKT-nya ini, karena banyak dipakai juga. Oke, silakan. Baik Bapak. Setelah itu, setelah memahami 9 tipe masalah yang tadi udah disampaikan, kita juga harus tahu ada metode penting yang digunakannya. Yang pertama itu tanpa kendala satu variabel, terus multivariabel, dan KKT atau Karus Tucker, yaitu optimasi dengan menggunakan KKT-nya. Nah, masuk deh kita ke tipe-tipe masalah optimasi. Tipe masalah optimasi ini yang pertama ada unconstrained optimization. Dia ini tanpa batasan. Yang ciri-cirinya biasanya dia menggunakan fungsi continue dan cukup cari turunannya itu sampai dengan 0. Biasanya contoh soalnya itu dia memaksimalkan itu fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x plus 2. Biasanya kayak gitu contoh soalnya. Dan metode penyelesaiannya itu dia menggunakan turunan pertama sampai 0. Habis itu setelah itu bisa mencari dengan metode gradient search dan Newton's methodnya. Terus ada lagi juga dia itu optimasi dengan constraint linear atau ada batasannya. Dia ini menggunakan Lagrange multipliers dan KKT. Terus ada juga kuadratik. Dia ini mengandung square kuadrat X kuadrat dan constraint linear. Setelah itu, yang keempat, ada convex programming. Dia ini optimasi fungsi convex, yaitu cembung ke atas convex. Dan dia contoh soalnya ada minimasi fx sama dengan ez ditambah x kuadrat. Dan biasanya metode penyelesaiannya dia adalah menggunakan gradient descent dan KKT juga. Terus ada separable programming, lalu ada non-convex programming yang dia mengoptimasi fungsi non-convex, lalu juga geometric programming, ia mengoptimasi fungsi polinomial.
Dan ada lagi optimasi fungsi bentuk pecahan, dan yang terakhir mencari solusi yang saling melengkapi. Selanjutnya kita langsung bahas optimisasi tanpa kendala satu variabel. Baik, selanjutnya. Jadi ketika kita menghadapi masalah optimisasi tanpa kendala satu variabel ini, tujuannya adalah kita ini akan mencari nilai X yang paling optimal dan membuat fungsi X-nya ini mencapai nilai maksimum. Nah, untuk syarat kita mendapatkan X menjadi nilai optimal ini adalah dengan turunan pertama dari fungsi terhadap X-nya ini harus sama dengan 0. Atau ditulis dengan dfx per dx sama dengan 0. Yang artinya di mana ketika nilai titik optimal X ini, garis fungsinya memiliki garis singgung yang datar. Nah, di sini ada bentuk fungsi yang biasanya dibahas adalah bentuk konkev. Seperti grafik tersebut, dia tuh cembung ke atas, melengkung ke seperti bukit seperti itu, dan kita bisa lihat puncaknya itu merupakan fx maksimum saat kemiringan grafiknya sama dengan 0. Selanjutnya, nah ketika kita mencari fx-nya ini menggunakan turunan dan menyelesaikan persamaan yang turunannya juga sama dengan 0, itu bisa langsung kita cari menggunakan fungsi kuadrat atau polinomial rendah. Tapi kalau misalkan fungsi fx-nya ini kompleks atau gak eksplisit, nah kita ini harus menggunakan metode numerik dan serangkaian percobaan yang lainnya untuk mendekati nilai paling optimal. Selanjutnya, jadi intinya kalau misalkan di sini tentang optimasi tanpa variabel, mencari maksimum fx1 variabel tanpa kendala, yaitu dia itu adalah mencari turunan yang sama dengan 0, dan dia bentuk fungsinya adalah melengkung ke bawah atau konkev, dan biasanya digunakan metode analitik atau numerik atau bisection atau Newton's methodnya. Nah, kita masuk ke bisection method. Bisection ini adalah metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal dari fungsi. Khususnya ketika fungsi tersebut konkev, yang tadi yang ke atas tadi, yaitu ketika turunan keduanya ini bernilai negatif atau 0 untuk semua nilai X. Jadi yang pertama, ketika kita menggunakan bisection ini, kita harus pilih dulu interval XL itu adalah interval bawah dan XU itu atas, sehingga turunan pertamanya di batas bawah atau batas atas itu berbeda. Nah, setelah kita menentukan intervalnya, kita menggunakan X-nya ini dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Setelah kita menentukan X-nya, kita lanjut ke iterasi. Iterasi langkah pertama yaitu dengan kita mengevaluasi turunan di fungsi X, yaitu dengan rumus df X turunan pertama per dx. Nah, setelah kita evaluasi di turunan pertama, kita lihat deh tandanya. Kalau misalkan si turunan pertamanya ini lebih dari 0, maka berarti untuk batas atas itu adalah turunan pertamanya. Kalau misalkan turunan pertamanya itu kurang dari 0, maka batas bawah dia adalah untuk turunan pertamanya. Setelah kita menentukan tandanya, kita langsung diupdate nilai X-nya yang turunan pertama dengan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Selanjutnya yaitu di sini pengecekan stopping rule atau epsilonnya untuk menentukan kita berhenti atau lanjut nih untuk iterasinya. Nah, caranya adalah kita menghitung selisih antara batas atas dikurang batas bawah. Dan jika ketika menghitung selisih itu kurang dari 2 epsilon, maka berhenti. Karena ini sudah cukup akurat.
Nah, kalau misalkan dia masih jauh selisihnya dan masih lebih dari si epsilon, kita lanjut melakukan iterasi. Dan epsilon ini adalah toleransi error kecil. Jadi misalkan epsilonnya itu adalah 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 6. Dan tujuannya itu adalah kita menemukan turunan X di mana dia akan mendekati 0. Di sini ada contoh soal bisection metodenya. Misal kita ini untuk mengetahui maksimal fungsi fx sama dengan 12x dikurang 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 6. Dia udah terdapat grafiknya. Lanjut, tujuannya kita akan memaksimalkan nilai x, mencari nilai x yang memaksimalkan fungsi x-nya, yang berarti kan kita mencari puncak tertinggi dari grafik fungsi tersebut. Yang sudah dijelaskan, kita ini akan mencari turunan pertamanya. Karena kita mempunyai fungsi fx sama dengan 12x dikurang 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 6. Berarti turunan pertamanya kita dapatkan 12 dalam kurung 1 dikurang x pangkat 3 dikurang x pangkat 5. Setelah kita mendapatkan turunan pertama, lanjut kita mencari turunan keduanya dan didapat dia min 12 dalam kurung 3x kuadrat dikurang 5x pangkat 4. Lanjutnya, ketika kita selesai mencari turunan pertama dan kedua, kita langsung menentukan batas awal, yaitu untuk X batas awal bawah dia 0 dan batas atasnya itu sampai dengan 2. Setelah menentukan batas, kita mencari titik tengahnya, yaitu dengan rumus yang tadi ditambah antara batas atas dan batas bawah sama dengan 1. Nah, terus ketika kita mau mencari epsilonnya, itu kita kurangin deh batas atas dikurang batas bawah. Dan kita mendapatkan hasil mereka harus kurang dari 0,02. Nah, di sini ada hasil iterasi menggunakan bisection metodenya. Dan dia mencapai iterasi ke-7. Baik, slide selanjutnya. Jadi titik maksimumnya ini kira-kira berada di nilai X-nya di iterasi ke-7. Boleh ke atas lagi. Nah, di situ ada di iterasi ke-7, dia X barunya ini ada di 0,835. Yaitu kita bulatkan menjadi 0,86. Dan lanjut ke bawah, dia mempunyai nilai maksimum di fungsinya ini adalah di 7,88 di iterasi ke-7. Ke bawah. Oke. Kenapa dia berhenti di iterasi ke-7? Karena ketika batas bawahnya ini 0,82 dan batas atasnya 0,84, ketika kita hitung selisih mereka itu adalah 0,015625. Ya, dimana berarti dia itu kurang lebih kecil dari epsilon yang tadi 0,02. Jadi ketika kita menggunakan metode biseksi ini, kalau misalkan dia udah kecil banget batasnya itu udah bisa kita gunakan sebagai titik maksimum dari fungsi dan berarti iterasinya ini bisa kita selesaikan. Oke, lanjut ke sekarang Newton's metodenya. Nah, kalau di Newton metode, dia ini adalah sama juga mencari solusi optimal maksimum dan minimumnya, tapi dia kalau Newton ini menggunakan pendekatan fungsi kuadratik. Tapi Newtons ini mempunyai kelemahan. Dia ini emang mudah diterapkan, tapi ketika kita si turunan keduanya ini 0 atau di bawah 0,01, maaf, kalau misalkan Newton ini turunan keduanya 0 itu tidak bisa digunakan.
Atau misalnya untuk fungsi sederhana yang dicontohkan, dibutuhkan 7 iterasi hanya untuk menurunkan error menjadi di bawah 0,01. Nah, lanjut aja kita ke Newton metode bekerjanya gimana sih? Nah, Newton ini bekerja dengan kita itu mengambil titik awal, yaitu XI. Setelah kita mengambil titik awal XI-nya berapa, kita menggunakan pendekatan kuadratik terhadap fungsi, yaitu menggunakan turunan pertama dan menggunakan turunan kedua terhadap XI-nya. Setelah itu kita mencari lagi titik ekstrem dari pendekatan tersebut atau titik puncaknya. Itu ketika turunan pertama dari fungsinya itu bernilai 0. Nah, pendekatan kuadratiknya itu pada X itu ditulis sebagai berikut, yaitu fungsi XI ditambah turunan pertama XI dalam kurung XI plus 1 dikurang XI ditambah turunan kedua dibagi 2 dikali XI plus 1 dikurang XI kuadrat. Setelah itu, untuk mendapatkan titik maksimumnya, kita juga menurunkan ekspansinya yang harus sama dengan 0. Setelah kita menyelesaikan persamaannya, kita dapat deh hasil rumus untuk Newton, yaitu XI plus 1 sama dengan XI dikurang turunan pertama dibagi turunan kedua. Baik, slide selanjutnya. Jadi untuk Newton ini kita pertama inisialisasi, yaitu untuk menentukan errornya atau epsilon, terus kita menentukan x-nya, dan kita bikin i-nya ini sama dengan 1. Setelah itu kita langsung aja melakukan iterasi ke i. Tapi pertama-tama kita harus hitung juga turunan pertama dan turunan kedua dari fungsinya. Setelah itu kita untuk menentukannya, untuk di metode Newton ini, itu menggunakan XI dikurang turunan pertama dibagi turunan kedua. Baik, slide selanjutnya. Nah, berhentinya juga Newton itu ketika XI plus 1-nya itu dikurang XI-nya ini lebih kecil daripada epsilon atau errornya. Jadi dianggap solusi optimal kalau misalkan dia kurang dari error. Nah, kalau misalkan dia belum, masih lagi diulangi lagi proses iterasinya. Baik, slide selanjutnya. Kita langsung masuk ke contoh soal Newton's. Ya, di sini kita tuh soalnya sama. Kita tuh ingin membandingkan aja gimana bisection sama Newtons-nya. Fungsinya sama kayak di soal bisection, yaitu mencari maksimum dari fungsi 12x dikurang 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 6. Kita kan ingin mencari metode Newton, langsung aja masukin rumusnya, yaitu yang XI itu dikurang sama turunan pertama dibagi turunan kedua. Tadi di bisection kita sudah dapat bahwa turunan pertama itu adalah 12 dikali 1 dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 5. Dan dibagi turunan keduanya min 12 dikali 3X pangkat 2 ditambah 5X pangkat 4. Sehingga kita mendapatkan XI plus 1-nya itu sama dengan XI ditambah 1 dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 5 dibagi 3X pangkat 2 ditambah 5X pangkat. Nah, ketika kita selesai, setelah itu kita milih deh si epsilon atau errornya ini di sini 0,001 dan memilih X1-nya ini sama dengan 1 sebagai awalnya. Setelah dihitung sampai nilai X berturut-turut, kalau si epsilonnya ini, nilai X-nya ini lebih kecil dari nilai epsilon atau mendekati epsilon, dia itu berarti hasilnya sudah cukup akurat dan iterasi bisa dihentikan. Coba slide ke atas. Nah, di situ ada tabel iterasinya. Kita lihat di iterasi 3 dan 4 di bagian XI plus 1, untuk iterasi ketiga itu dia kan 0,83763 dan di iterasi keempat dia itu XI plus 1-nya 0,83762.
selisihnya itu kan 0,001. Nah, jadi itu udah bisa, sudah cukup akurat dan iterasi bisa dihentikan. Baik, saya kembang lagi. Jadi perbandingan metode ini itu untuk Newtons itu lebih cepat dibandingkan si big section, karena kalau misalkan kita pakai epsilonnya itu 0,01 ini seperti di Newton, dia bisa membutuhkan 20 iterasi kalau di biseksi. Tapi kalau di Newton cuma 4 iterasi. Jadi kalau misalkan walaupun dia Newton ini lebih cepat, tapi performa itu tergantung juga masalahnya. Karena metode ini juga didasarkan pada pendekatan kuadratik dari fungsi X-nya. Jadi kalau misalkan Newton dan bisection ada kelemahan dan kekurangannya, kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Baik, selanjutnya multivariable unconstrained optimization. Selanjutnya, nah, apa itu multivariable unconstrained optimization? Ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi matematika yang punya lebih dari satu variabel. Misalnya, fungsi X1, X2 sampai dengan Xn tanpa ada batasannya. Nah, di sini sederhananya, misalkan kamu ingin mencari puncak dari suatu bukit, tapi bukit ini ada di dunia berdimensi yang banyak, bukan cuma 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan kamu itu tidak tahu persis cara naik ke atasnya. Jadi kamu harus mencoba-coba dengan metode yang numerik atau komputasi. Nah, pada multivariable unconstrained optimization ini ada yang namanya gradient search procedure. Ini adalah cara yang efisien untuk mencari puncak fungsi tadi. Nah, intinya kita dapat bergerak dari satu titik ke titik lain mengikuti arah kemiringan atau gradien yang paling naik. Nah, dalam matematika itu, gradien menunjukkan arah tercepat untuk menaikkan nilai fungsi. Boleh dilanjut? Nah, berikut adalah langkah-langkah dari prosedur pencarian gradiennya dalam konteks multivariable unconstrained optimization. Nah, tujuan dari langkah-langkah ini kan kita mau cari nilai maksimum atau minimum dari fungsi yang punya banyak variabel dan tidak dibatasi. Yang pertama, kita mulai dengan mencari titik awal atau trial solution, lalu kita hitung gradien di titik itu. Gunanya kita hitung ini untuk memberitahu arah mana yang harus kita tuju. Yang ketiga itu kita coba bergerak ke arah gradien yang sejauh T. Lalu kita cari nilai T optimalnya atau T bintangnya yang membuat nilai fungsi paling besar dalam arah itu. Nah, ini tuh bisa kita lakukan dengan teknik optimasi satu variabel seperti dissection method yang tadi. Lalu kita update menggunakan memperbaharui titik solusi saat ini dengan melangkah ke arah gradien sejauh T optimal. Nah, ini agar nilainya mendekati nilai maksimum fungsi. Jadi, titik awalnya itu untuk iterasi berikutnya. Setelah itu, kita cek apakah gradiennya itu sudah mendekati dengan nilai maksimum atau hampir nol. Nah, kalau kita sudah cek, jika semua komponen gradiennya itu kecil, artinya kita sudah selesai mengerjakan karena sudah cukup dekat dengan solusi optimalnya. Nah, kalau belum atau masih besar, kita bisa ulangi dari langkah 1 dengan titik yang baru itu sebagai titik awalnya lagi. Selanjutnya. Nah, untuk analogi sederhana dari si multivariable ini itu adalah misalkan bayangkan kamu itu buta dan berdiri di kaki bukit. Nah, kamu itu bisa merasakan tanahnya itu miring ke arah mana. Maka kamu coba berjalan ke arah kemiringan itu. Nah, di saat kamu sudah tidak merasakan ada kemiringan lagi, berarti kamu sudah berada di puncak bukit. Kesimpulan sederhananya, metode gradient search ini itu membantu menemukan titik maksimum fungsi, bahkan jika fungsinya limit dan punya banyak variabel.
banyak digunakan dalam bidang optimisasi seperti ekonomi, teknik, dan riset operasi. Selanjutnya. Selanjutnya, ada contoh soal gradient search procedure. Nah, di sini kita mulai dengan memaksimalkan fungsi dua variabel tanpa kendala. Langkah awalnya itu kita harus menentukan titik awalnya. Titik awalnya itu kita pilih 0,0 sebagai titik awal atau solusi awal. Nah, di sini untuk mencari gradiennya, kita bisa turunkan parsialnya. Nah, ini kan ada turunan parsial F terhadap X1, itu kalau dihitung hasilnya adalah 0, dan turunan parsial F terhadap X2 itu hasilnya adalah 2. Nah, turunan parsial ini menunjukkan perubahan fungsi terhadap masing-masing variabelnya. Di sini dapat kita lihat terhadap X1 itu tidak ada perubahan karena dia 0, dan terhadap X2 itu dia naik karena dia 2. Berarti kita dapat eh, gradien dari fungsi fx-nya itu sama dengan 0,2 yang menunjukkan arah naik tercepat dari fungsinya. Jadi kita dapat bergerak ke arah Y. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya kita akan ke iterasi yang pertama atau gerak yang pertama. Di sini dengan nilai 0 dan 2 sebagai turunan parsialnya, iterasi yang pertama dapat kita mulai dengan X1 sama dengan 0 ditambah T0 itu hasilnya sama dengan 0. Dan X2 itu sama dengan 0 ditambah T2 itu sama dengan 2T. Di sini titik baru kita dapatkan dari yang tadi, menambahkan hasil perkalian antara langkah T dan gradien ke titik awalnya. Karena kita udah dapet X1 0 dan X2 2T, tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi fx-nya. Nah, dari titik 0,0 itu kita bergerak ke atas sejauh 2T yang menghasilkan titik baru yaitu 0,2T. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kesimpulannya titik baru itu tergantung dari nilai T-nya. Nanti kita dapat cari berapa T yang membuat fungsi paling besar. Selanjutnya. Nah, di sini hasil dari iterasi 1 itu gradiennya menjadi gradien F 0,1/2 sama dengan 1,0. Kita lanjut ke iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua, kita lihat setelah kita berpindah, kita hitung lagi gradien yang baru. Sekarang arahnya ke arah kanan, ke arah sumbu X,1. Nah, di sini titik baru berikutnya itu adalah hasil bergerak sejauh T ke arah kanan yang tadi. Selanjutnya. Nah, di sini setelah kita berpindah, langkah-langkah yang kita buat itu adalah proses iteratifnya. Langkahnya itu kita ulangi terus, yaitu langkahnya hitung gradien, cari arahnya, tentukan nilai T-nya, dan pindahkan titiknya. Nah, di sini ada syarat berhentinya. Kita berhenti kalau gradiennya sudah sangat kecil atau artinya kita sudah dekat dengan titik maksimumnya. Penjelasannya, ini tuh ada epsilonnya kan tadi di atas. Epsilon itu adalah toleransi errornya. Sama kayak yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Debbie, itu bisa berupa bernilai 0,001 atau 0,1. Nah, kita lihat karena gradien di bawah ini sudah mendekati epsilonnya, itu sudah kita anggap optimal. Nah, selanjutnya ini adalah tabel iterasinya. Cara yang efisien itu untuk merangkum hasilnya, kita buat tabel seperti ini. Yang pertama ada
kolom yang pertama itu ada iterasinya, jumlah iterasinya itu ada 2, berarti ada iterasi 1 dan 2. Kolom yang kedua itu merupakan solusi percobaan saat ini atau posisi kita saat ini. Nah, kolom yang ketiga itu adalah gradien di titik itu. Kolom yang keempat itu adalah bentuk fungsi dalam T atau ekspresi fx dalam T. Nah, kolom yang kelima itu adalah nilai T optimal atau nilai T yang terbaik di iterasi tersebut. Dan kolom yang terakhir dapat kita tulis sebagai solusi yang baru atau hasil dari titik yang baru. Nah, dari tabel ini kita bisa dibantu untuk melihat proses optimasinya secara bertahap. Boleh dilanjut. Nah, jika tadi itu kita lanjutkan, titik-titik solusi percobaannya itu dapat menjadi 3,4, 3/4,1/2, 3/4,5/8, 7/8,5/8, 7/8,11/16, sampai seterusnya. Nah, di sini titik-titiknya itu sudah mendekati ke 1,1, yaitu titik si maksimumnya. Nah, meskipun dia tidak persis sampai di titik 1,1, tapi kita anggap sudah cukup karena sudah cukup dekat. Karena itu tergantung dari si nilai epsilonnya. Bisa kita cek dengan nilai gradien. Nah, semakin kecil berarti semakin dekat ke puncak fungsinya. Lanjut. Nah, dari gambar yang tadi eh, menunjukkan bahwa bergerak secara zigzag menuju solusi optimal. Nah, karena gradiennya terus berubah arah, maka dari gambarnya pergerakan bisa zigzag mendekati maksimumnya. Nah, untuk fungsi yang non-convex, kita bisa berhenti di maksimum lokal, bukan yang global. Nah, kalau kita ingin mencari minimum, kita bisa cukup balik arah gradiennya, yaitu turun, bukan naik. Selanjutnya. Nah, Grace, sebentar. Tadi kan ya, disebut fungsi konveks non konveks ya, juga ada daerah konveks dan konveks. Itu sebetulnya ada di lampiran ya. Ini kalian tidak cantumkan ya di slide ya. iya Pak. Enggak. Enggak Pak, enggak ada. Ya nanti direvisi ya bagian ini ya. Jadi mengenali bahwa dia fungsi konveks atau bukan, daerah konveks atau bukan itu perlu ya, Baik Pak, bahan ya. Kan kalau fungsi gradien ini dia syaratnya apa nih fungsinya gitu. Ya. baik Pak. Eh, Sebentar, coba balik lagi ke soal yang tadi fx sama dengan apa tadi itu. Nah, ini kan kalau pencarian gradien, naik dulu gambarnya tadi. Itu kan solusinya ya menuju ke berapa tuh? 1,1 ya solusinya ya. Itu dia seolah-olah seperti ini ya, pendekatan numerik gitu ya. Nah, padahal kalau dilihat secara analitik ya ini kan bisa kalian dapatkan solusinya gitu ya. Coba balik ke atas lagi. Terus, terus, nah ini coba proses iterasi saja, satu iterasi, dua iterasi berhitungnya lumayan ya. Ini prosedural saja gitu ya, nggak apa-apa sebagai pengetahuan saja. Terus ke atas lagi. Nah, kalau fungsinya ini, itu kan mencari nilai optimal minimalnya kan, ya Anda sebetulnya tinggal cari turunan pertama parsialnya ya, turunan parsial pertama, kemudian dibuat sama dengan 0, itu kan berarti nilai X1 sama dengan X2. Kemudian nanti eh, yang parsial terhadap X2 dibuat sama dengan 0 gitu ya. Nanti didapat nilai X2-nya kan sama dengan, sorry, X1 sama dengan X2 gitu kan. Berarti kan 2X1 dikurang 2X1 ya, ditambah 2 itu sama dengan 0. Nanti akan didapat nilai X1-nya sama dengan 1 dan nilai X2-nya sama dengan 1 juga gitu ya. Jadi secara analitik
Ini mudah ditemukan bahwa nilai optimalnya di 1,1 ya. X1-nya 1, X2-nya 1. Itu ini fungsinya relatif mudah untuk dicari ya. Nah, tapi dengan prosedur pencarian gradien ini ya ada iterasi yang dilakukan ya, tapi hasilnya tetap sama gitu. Jadi untuk masalah ini sebetulnya kita bisa saja membandingkan solusi analitik ya dengan solusi pendekatan pencarian gradien gitu. Nah, dalam banyak kasus sebetulnya kita kadang-kadang tidak bisa mencari solusi secara analitik ya, solusi eksak istilahnya. Ya, cara lainnya adalah kita menggunakan numerik ya, metode pendekatan gitu ya. Kalau solusi eksak tidak didapat ya bisa kita cari pendekatannya. Cuma yang numeriknya ini itu di dalam metode numerik itu juga dibahas lebih lanjut gitu ya, berbagai metodenya banyak gitu. Tapi paling nggak dari sini kalian bisa lihat khususnya yang digambar tadi ya, bahwa ketika prosedur iterasi pertama, kedua dan seterusnya itu nanti kalau diambil batas tertentu ya epsilonnya ya solusinya akan menuju ke solusi analitik gitu ya. Nah, jadi ini pencarian gradien ya prinsipnya dia mencari solusi dengan mencari nilai turunannya gitu ya. Nah, itu kan ada lambang segitiga terbalik ya. Nah, itu kan turunan parsial dari fungsi f ya dibuat di titik 0,0 itu. Ya, ini kan memulai ya. Jadi prosedurnya itu gradiennya satu demi satu. Ya, satu demi satu ditemukan gitu sehingga nanti dapat ke nilai eksaknya gitu ya. Oke, itu komentar saya ya untuk pencarian gradien ya, dan ini nanti bisa kalian coba untuk fungsi yang lain iterasinya berapa kali gitu dan dibandingkan dengan solusi eksaknya seperti apa gitu ya. Oke, silakan dilanjut Debbie. Grace ya, silakan. Baik, Pak. Selanjutnya, eh, Newton's method dalam optimasi. Di sini sama kayak yang sebelumnya ada Debbie jelasin, bisa pakai metode Newton juga. Dapat kita lihat metode Newton ini kan teknik optimasi yang lebih akurat daripada metode gradien biasa. Bisa kita gunakan untuk mencari titik maksimum dan minimum fungsi, khususnya untuk fungsi yang multivariat atau lebih dari satu variabel. Kita dapat buat mendekati bentuk fungsi yang ingin dimaksimalkan dengan fungsi kuadratik atau parabola. Di sini metodenya tidak hanya pakai gradien atau turunan pertama, tapi juga pakai Hessian matriksnya. Nah, jadi pada metode Newton ini kita itu nggak cuma tahu arah naik fungsinya aja, tapi bentuk kelengkungannya. Untuk rumusnya, di sini ada eh, solusi percobaan baru itu sama dengan titik sekarang itu dikurang dengan Hessian matriksnya dan gradien fungsi di titik X-nya. Berikut adalah perbandingan. Bentar. Grace, itu ada istilah matriks Hessian ya. Iya, Pak. Tidak ada tampilannya ya bagaimana mencari matriks Hessian dari suatu fungsi ya. Ini cuma dikasih tahu turunan kedua ya. Iya, Pak. Ya, nanti direvisi slide-nya ya. Ini buat pengetahuan kalian juga sih, apa itu matriks Hessian dan bagaimana cara mencarinya gitu. Matriks Hessian ini kan dicari dalam berbagai masalah optimasi gitu ya. Di pemodelan pun juga dipakai gitu ya. Jadi eh, paling enggak ini kalian tambahkan aja ya, apa itu matriks Hessian, bagaimana cara mencarinya, definisi dari matriks Hessian dan contoh soalnya juga gitu. Ya, Baik, Pak. ya lanjut, silakan.
Nah, setelah itu kita dapat melihat perbandingan dari Newtonsnya dengan gradien aksennya. Di sini metode Newton itu, metode Newton itu menggunakan informasi tambahan berupa Hessian matriksnya, yaitu turunan kedua dari fungsinya. Nah, Hessian ini tuh memberikan informasi tentang bentuk kelengkungan fungsi, sehingga metode ini bisa langsung menghitung arah dan ukuran langkah secara optimal dalam setiap iterasinya. Metode ini itu sangat efektif digunakan jika fungsi yang dianalisis itu bersifat halus atau diferensiabel dua kali. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syarifah. Baik, terima kasih Grace. Selanjutnya, kita akan membahas optimisasi dengan kendala menggunakan syarat Karush-Kuhn-Tucker atau KKT. KKT ini adalah suatu syarat yang harus dipenuhi supaya solusi dari masalah optimasi yang punya kendala bisa dianggap benar-benar optimal. Artinya kita nggak cuma nyari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi, tapi kita juga mempertimbangkan adanya batasan-batasan atau constraint yang harus dipenuhi. Kondisi ini dipakai kalau di dalam masalah optimasi itu kita punya kendala. Yang pertama ada kendala pertidaksamaan, dituliskan sebagai GIX kurang dari sama dengan 0. Kemudian ada kendala persamaan yang dituliskan sebagai HJX sama dengan 0. Berikut syarat perlu dan cukup untuk optimisasi nonlinear. Kita bisa melihat kapan kondisi optimal bisa dikatakan benar-benar optimal, tergantung jenis masalah optimasinya. Yang pertama, ada one variable unconstrained. Kalau cuma satu variabel dan tanpa kendala, cukup cari titik di mana turunan pertama sama dengan 0. Dan ini akan cukup kalau fungsi fx-nya itu cembung atau konkav. Kemudian multivariable unconstrained, kalau variabelnya banyak, syaratnya adalah semua turunan parsialnya itu harus 0. Untuk semua J sama dengan 1 sampai dengan N. Ini juga cukup kalau fx-nya itu konkav atau cembung. Kemudian non-negativity only, misalnya kita punya batasan bahwa semua xj-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka syarat optimalnya itu tetap turunan parsial harus sama dengan 0. Tapi kita juga perlu cek apakah solusi ini masih masuk di dalam batasan tersebut. Syarat ini cukup berlaku jika fx-nya itu konkav. Kemudian general constraint problem, kalau masalahnya punya kendala lebih kompleks seperti pertidaksamaan dan persamaan, maka syarat optimalnya adalah KKT condition. Solusi ini akan cukup optimal kalau fungsi fx-nya itu konkav dan semua fungsi kendala gix-nya itu konveks. Syarat KKT diberikan fungsi fx, kendala gix, hjx, dan solusi x bintang, maka harus ada nilai UI, Vj, atau Lagrange multiplier sehingga yang pertama kondisi stasioner, turunan dari Lagrangian terhadap setiap variabel xj itu harus kurang dari sama dengan 0. Ini memastikan bahwa enggak ada arah gerak kecil yang bisa memperbaiki nilai fungsi tujuan. Yang kedua itu kondisi primal visibility. Artinya solusi X bintangnya ini harus memenuhi semua kendala asli. Dan yang ketiga itu
kondisi dual visibility. Itu kebalik ya. Semua Lagrange multipliers-nya itu untuk kendala yang tak sama, yaitu UJ harus bernilai sama dengan atau lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang keempat, ada kondisi complement slackness untuk setiap kendala berlaku UJ dikali GJ X bintang sama dengan 0. Artinya, hanya kendala yang aktif yang bisa punya pengaruh lewat Lagrange multiplier-nya. Yang kelima, kondisi visibility untuk Lagrangian. Yang keenam itu kondisi regularitas agar KKT-nya itu dapat digunakan. Boleh di next. Tadi yang Sarifah sebutkan kondisi KKT bisa digunakan dan segala macamnya itu ada keterangannya di buku. Nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6 itu maknanya apa gitu? Atau dapat dari sumber lain ya? Iya, Pak. Ada bukunya. Dari sumber YouTube, Pak. Sumber itu nanti dilampirkan juga ya. Di buku ini kan sebetulnya ada istilahnya syarat perlu dan cukup dari kondisi KKT ya. Jadi kenapa KKT ini bisa dipandang menjadi solusi gitu ya. Kemudian istilah pengali Lagrange ini saya lupa di kalkulus ya. Kalkulus perubahan banyak kayaknya ada ya. Ini mungkin ditambahkan lagi aja ya sebagai materi tambahan. Sebenarnya pengali Lagrange itu apa dan bagaimana perannya dia dalam menyelesaikan suatu masalah optimasi gitu. Kalau ini kan KKT sudah banyak nih ya syaratnya ya 1 sampai 6 ini dan harus dipenuhi gitu sehingga nanti dapat nilai optimalnya. Tapi pengali Lagrange-nya sendiri dia punya konsep tersendiri gitu ya sehingga nanti Anda bisa eh, nyambung gitu ya. Nah, pengali Lagrange-nya kan di sini si mana U ya, U sama V ya. Iya, Pak. Di sini U-nya doang, V-nya nggak ada ya. Nggak ada bentuk V-nya itu Syarifah ya. Iya, Pak. Coba yang tabel tadi mana? Ke atas tadi. Nah ini ya. Ini tabel. Eh, lihat, itu ada syarat ya konkavnya itu ya. Nah ini penting ya untuk tahu bahwa fungsi konkav itu seperti apa, fungsi konveks seperti apa gitu ya. Eh, kalau masalah fungsi satu variabel tanpa kendala, unconstant kan tanpa kendala ya. Itu kan sama saja kita memandang bahwa eh, mencari nilai optimasi dari suatu fungsi adalah dengan cara menurunkan fungsi tersebut ya dan dibuat sama dengan nol. Maka kita akan dapatkan nilai maksimum atau nilai minimumnya gitu ya. Nah, di situ kan menggunakan lambang D ya. Itu tandanya fungsinya satu variabel ya diturunkan terhadap variabel X gitu. Nah, tapi kalau untuk multivariabel, variabelnya lebih dari satu, X1, X2 dan seterusnya, maka untuk mencari turunannya kita menggunakan konsep parsial, turunan sebagian ya. Jadi turunan parsial itu kan kita anggap variabel yang tidak diturunkan itu sebagai konstan ya. Sehingga ketika diturunkan ya terhadap variabel itu akan bernilai nol gitu. Makanya ini do F per do X J ya, itu yang diturunkan hanya terhadap variabel XJ saja ya. Variabel X dengan indeks J. Untuk variabel yang tidak sesuai nanti dipandang konstan sehingga bisa jadi nilainya akan sama dengan nol gitu. Nah, tapi kalau untuk yang bagian 3 ada kendala, kemudian kendalanya dia yang non negatif, maka syaratnya itu ya, do F do XJ-nya sama dengan nol ya. Atau dia nilainya lebih kecil sama dengan nol kalau nilai X-nya sama dengan nol. Nah, tetapi ini bisa diperumum ya. Jadi tahapnya kan dari satu variabel tanpa kendala
banyak variabel tanpa kendala, kemudian memiliki kendala, tapi syarat kendalanya tak nol, baru satu lagi adalah kondisi KKT. Nah, kondisi KKT ini sebetulnya konsep tersendiri ya, tapi ini langsung dimasukkan dalam tabel yang bawah tadi di slide berikutnya itu ya. Jadi syaratnya langsung seperti itu. Tapi sebetulnya turunannya dan kenapa syaratnya bisa seperti itu bisa apa ada teorinya sendiri ya. Nah, ini syaratnya yang menarik adalah fungsi F-nya dia konkav dan fungsi G-nya dia konveks. Makanya ini penting untuk melihat syarat untuk karakteristik suatu fungsi itu dia disebut konkav atau konveks itu seperti apa gitu ya. Cekung atas, cekung bawah gitulah. Ya, kalau dia misalkan cekung bawah gitu ya, berarti kan terbukanya ke bawah, maka dia kan didapatkan nilai optimal gitu. Tapi kalau cekungnya terbuka ke atas ya, maka dia memiliki nilai minimal gitu ya. Nah, ini sejalan dengan konsep di kalkulus yang sudah Anda pelajari gitu ya, mencari nilai optimal dari suatu fungsi ya dengan mencari turunannya dan dibuat sama dengan nol. Tapi kalau fungsinya lebih dari satu variabel ya, mencari turunannya itu adalah turunan parsial dan masing-masingnya dibuat sama dengan nol gitu ya. Oke, slide berikutnya tadi. Nah, yang prosedur ini, cara KKT ini ya Anda harus hafal ya. Jadi nanti kalau diberikan suatu masalah, gunakan syarat KKT, maka prosedurnya ya sebetulnya Anda menyelesaikan dari 6 hal ini untuk mendapatkan solusi gitu. Nah, Anda bisa lihat nanti di ilustrasi contoh soalnya ya. Oke, silakan dilanjutkan ilustrasi soalnya. Ya, baik, berikutnya contoh soal dari KKT. Kita punya tujuan untuk memaksimalkan fungsi dari fx sama dengan ln dari x1 plus 1 ditambah x2 dengan dua kendala, 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 3, itu kendala fungsinya. Yang kedua, x1 lebih besar sama dengan 0 dan x2 lebih besar sama dengan 0, itu kendala non-negatifnya. Nah, fungsi kendala G1X sama dengan 2X1 ditambah X2 itu adalah fungsi konveks dan Fx-nya itu merupakan fungsi konkav. Karena itu, kita bisa pakai syarat KKT untuk mencari solusi yang optimal. Boleh di next. Berikut langkah-langkahnya untuk syarat KKT. Syarat 1 untuk indeks J1, yaitu stationary constraint yang pertama, didapatkan 1 per X1 ditambah 1 dikurang 2U1 kurang dari sama dengan 0. Syarat kedua untuk indeks J sama dengan 1 atau complementary slackness dari constraint yang pertama, itu didapatkan X1 1 per X1 ditambah 1 dikurang U2U1 sama dengan 0. Kemudian syarat 1 untuk indeks J2 atau stationary constraint yang kedua, itu 1 dikurang U1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian syarat 2 untuk indeks J2, complementary slackness constraint yang kedua, itu X2 1 dikurang U1 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan syarat primal feasibility-nya, yaitu fungsi constraint utamanya 2x1 tambah x2 dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Syarat complementary slackness untuk constraint utamanya U1 dikali 2x1 ditambah x2 dikurang 3 sama dengan 0. Syarat non-negativity untuk variabel keputusannya itu x1 lebih besar sama dengan 0 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Syarat non-negativity untuk Lagrange multiplier-nya itu U1 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari kondisi-kondisi ini,
Nah, dari syarat KKT Language Multiplier U1 itu minimalnya adalah 1. Dan X1-nya itu tidak boleh negatif. Yang kedua, ini artinya karena U1-nya besar, maka nilainya pasti negatif. Lalu yang ketiga, supaya karena dari syarat complementary slackness untuk X1-nya itu dari syarat complementary slackness untuk X1 karena ekspresinya itu sudah negatif dan bukan 0, maka harus X1-nya sama dengan 0. Lalu yang keempat, karena U1-nya itu tidak sama dengan 0, dari syarat yang tadi U1 lebih besar sama dengan 0, maka didapatkan 2X1 tambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Ini artinya constraint-nya ini aktif, jadi persamaannya itu jadi persis sama dengan 0. Yang kelima, dari langkah yang ketiga tadi, X1 sama dengan 0 itu disubstitusi ke langkah yang keempat. Yang 2X1 ditambah X2 dikurang 3, dimasukkan X1 sama dengan 0, didapatkan X2-nya sama dengan 3. Nah, yang keenam, karena X2-nya tidak sama dengan 0, dari angka yang kelima tadi, X2 sama dengan 3, maka complementary slackness-nya harus membuat 1 dikurang U1 sama dengan 0. Didapatkan U1-nya sama dengan 1. Yang ketujuh, semua syarat KKT itu sudah terpenuhi tanpa ada yang dilanggar gitu syaratnya. Kalau kita ambil X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 3, dan U1-nya sama dengan 1. Boleh di next. Oke, balik dulu. Nah, ini kalau kalian membaca langsung dari buku ini ya, itu sebetulnya oleh buku sudah diarahkan langkah pertamanya apa, keduanya apa, dan seterusnya, sehingga nanti didapat solusi X1, X2 sama pengali Lagrange U1-nya itu apa gitu ya. Nah, tapi kalau kalian tidak ada panduan ya, misalkan diberikan syarat ini ya, 1, 2 sampai 6 itu, pertanyaannya mulai dari mana? Nah, ini sesuatu yang tidak mudah juga gitu ya. Tetapi prinsipnya nanti ketika mencari solusi, harus dipegang bahwa solusinya itu tidak boleh melanggar semua syarat yang diberikan gitu ya. Seperti nomor 7 itu. Jadi nomor 7 itu kan X1-nya 0, X2-nya 3, U1-nya 1. Anda cek lagi ke semua syarat itu. Kalau nanti syaratnya ada yang melanggar, maka bukan itu syarat KKT, syarat dari solusi KKT-nya gitu ya. Makanya nanti harus hati-hati kalau nanti diberikan soal, kemudian dengan syarat KKT nanti Anda dapat sekian syarat gitu ya. Setelah itu Anda tentukan ini mulai dari mana gitu menyelesaikannya. Nah, syarat 5, 6 itu kan sebetulnya hanya membatasi nilai X1, X2 dan U1-nya dia non negatif gitu ya. Tapi syarat 1, 2, 3, 4 itu, nah itu Anda harus otak-atik. Contohnya nomor 4 saja misal ya, syarat nomor 4. Soal syarat nomor 4 itu kan sebetulnya perkalian U1 dengan dalam kurung ya, sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa perkalian dua bentuk hasilnya sama dengan 0, maka satu diantaranya adalah sama dengan 0 gitu. Ya, tapi dalam proses penjelasannya itu di poin nomor 4, jika dimisalkan U1-nya tidak 0, ya, dimisalkan U1 tidak 0, dari proses yang di atas, haruslah yang dalam kurung itu yang sama dengan 0. Kalau dalam kurung sama dengan 0, maka nanti dapat akibatnya apa gitu. Jadi saling terkait satu dengan yang lain. Ya, ini Anda harus coba gitu ya. Nanti ketemu soal tentang KKT ini, cara menyelesaikannya gimana. Yang paling awal adalah Anda turunkan bentuk KKT-nya, setelah itu nanti ditentukan solusinya. Ya, oke gitu. Silakan lanjut. Masalah sebelumnya itu tergolong mudah karena 2 langkah awal itu langsung mengarah ke solusi. Tapi di kasus lain kadang kita sulit tahu harus mulai dari mana.
Dalam kondisi seperti itu, kita bisa coba pendekatan alternatif, yaitu menganalisis semua kemungkinan kombinasi nilai X, Y, dan UJ, apakah 0 atau lebih dari 0. Untuk kasusnya ada 8 kemungkinan kombinasi dari X1 sama dengan 0 atau X1 lebih besar 0, X2 sama dengan 0 atau X2 lebih besar 0, U1 sama dengan 0 atau U1 lebih besar 0. Setiap kombinasi ini bisa diuji satu persatu untuk melihat mana yang memenuhi semua syarat. Boleh di next? Boleh di next, Debbie. Nah, kita mulai dengan mencoba kasus X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, U1-nya sama dengan 0. Dari syarat KKT yang tadi, didapatkan yang pertama 1/1 kurang dari sama dengan 0 itu kontradiksi dengan syarat yang ada. Kemudian didapatkan juga 1 dikurang 0 kurang dari sama dengan 0 itu kontradiksi juga dengan syarat yang ada. Lalu diperoleh 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 3 yang sebenarnya itu benar, tapi ini kurang cukup. Jadi, pada kasus ini tidak ada solusinya. Nah, 3 kasus lainnya yang juga menggunakan U1 sama dengan 0, seperti X1 sama dengan 0, X2 lebih dari 0, U1 sama dengan 0, X1 lebih dari 0, X2 sama dengan 0, U1 sama dengan 0, X1 lebih besar 0, X2 lebih besar 0, U1 sama dengan 0. Ini juga semuanya itu menghasilkan kontradiksi. Artinya semua kasus dengan U1-nya itu sama dengan 0, itu dia tidak valid. Kalau misalkan sekarang kita coba dengan kasus X1 lebih besar 0, X2 lebih besar 0, U1 lebih besar 0, didapatkan hasilnya yang pertama 1/X1 ditambah 1 dikurang U21 sama dengan 0. Didapatkan juga 1 dikurang 21 U1 sama dengan 0 dan 2X1 ditambah X3 dikurang 3 sama dengan 0. Ini didapatkan kondisinya menjadi redundant. Maksudnya itu syaratnya nggak perlu dicek lagi karena ini pasti otomatis benar. Bisa dilanjut. Nah, yang terakhir, kita coba kasus dari X1 sama dengan 0, X2 lebih besar 0, U1 lebih besar 0. Dari syarat KKT yang tadi diperoleh 1 dikurang 0 plus 1 dikurang 2U1 sama dengan 0. Itu syarat stationary constraint-nya yang pertama. Lalu diperoleh juga 1 dikurang U1 sama dengan 0. Itu syarat 2 untuk indeks J2 complementary slackness constraint yang kedua, dan didapat juga yang keempat itu syarat complementary slackness untuk constraint yang pertama itu 0 ditambah X2 dikurang 3 itu sama dengan 0. Dan semua kondisinya ini juga redundant.
karena belum belum. Eh, karena tapi dari syarat KKT yang tadi, 1 dikurang U1 sama dengan 0 itu, kan U1-nya itu sama dengan 1. Jadi, kontradiksi dengan syarat yang ada. Jadi ini tuh bukan solusi. Kalau misalnya dicoba X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3, U1 sama dengan 1, itu kalau kita cek syaratnya, yang pertama itu memenuhi syarat karena 1/1 dikurang 2 kali 1 sama dengan -1. Itu dia kurang dari sama dengan 0. Stasionernya benar. Terus 1 dikurang U1 itu sama dengan 0 itu benar. Dan syarat yang keempat itu 0 ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 0 itu juga benar. Jadi solusi yang paling optimalnya itu didapatkan dari X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3, dan U1-nya sama dengan 1. Berikutnya kesimpulan dari materi pemrograman nonlinear. Banyak masalah optimasi di dunia nyata yang bersifat non-linear, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan metode standar seperti pemrograman linear. Meskipun beberapa masalah bisa diubah agar sesuai dengan bentuk linear, seringkali tetap diperlukan pendekatan khusus menggunakan pemrograman linear ini. Tidak ada satu metode yang bisa menyelesaikan semua masalah nonlinear dengan cara yang cepat dan efisien, tetapi ini sudah termasuk kemajuan yang besar yang dicapai untuk beberapa jenis masalah tertentu seperti quadratic, convex, dan non-convex programming. Seiring waktu, berbagai algoritma dan teknik baru yang lebih efisien telah dikembangkan, termasuk pendekatan untuk menyelesaikan masalah tanpa batasan, atau bisa disebut unconstrained optimization. Selain itu, banyak perangkat lunak seperti Solver, Dingo, dan MPL telah membantu mempermudah proses penyelesaian masalah-masalah ini. Nah, perkembangan di bidang algoritma dan software juga membuat masalah-masalah yang sebelumnya sulit kini bisa diatasi. Sampai saat ini, penelitian di bidang pemrograman linear masih terus berkembang dan memberikan banyak harapan untuk masa depan. Berikut latihan soal. Tadi saya kelewat. Sarifah, kayaknya kuadratis belum ya? Kayaknya enggak ya? Iya, Pak. Geometris juga enggak. Iya. Oke, coba buka dulu yang dapus apa daftar isi ininya deh. Libermannya deh coba. Daftar isinya. Nah, coba dilihat dulu daftar isinya. Diperbesar daftar isinya. Bab 10 apa ya lupa saya. Coba. Ya, non-linear ya. Nah, ini ya. eh di bab 13 ini ya, di buku ya. Itu sebetulnya masalah pemrograman linear itu sangat banyak ya. Jadi ada
Ini baru KKT ya, yang program kuadratik, pemrograman terpisah, pemrograman konveks, non konveks gitu. Kalau with spreadsheet ini mungkin pakai komputer ya, saya skip saja gitu ya. Nah, tapi pemrograman terpisah, pemrograman konveks, ini materi-materi yang terkait bagaimana kita mencari solusi optimal dari bentuk non linear gitu ya. Kalau tadi diawali dengan metode bagi dua, kemudian metode Newton gitu ya. Kemudian masuk lagi sampai ke metode KKT, ada metode apa tuh? Gradien ya, pencarian gradien. Nah, itu semuanya prosedural gitu ya, secara analitik juga gitu ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana masalah non-linear itu bisa diselesaikan dengan apa istilahnya pemrograman gitu ya, tidak sekedar analitik gitu ya. Tapi memang ini materinya banyak gitu ya, satu sub bab pemrograman kuadratik itu juga sebetulnya penting ya. Jadi bagaimana melihat di bagian mana kok kuadratiknya itu gitu. Kemudian pemrograman terpisah, jadi memisahkan satu fungsi menjadi dua fungsi gitu ya dan diselesaikan masing-masing yang konveks juga sama. Nah, ini catatan pentingnya tentang fungsi konveks ya, fungsi konkav itu juga nanti ditambahkan di dalam slide ini gitu ya. Nah, ini kan materinya banyak ya untuk nonlinear ini. Ya paling nggak Anda bisa mencoba satu atau dua soal dari masing-masing konsep ini gitu ya untuk dapat gambaran. Misalkan metode bagi dua. Kalau pakai dan Newton ya, kalau pakai manual ya otak-atiknya memang ya gimana ya nulis hitung-hitungannya apalagi fungsinya dan angkanya koma-koma gitu ya. Desimal itu kan juga perlu ketelitian. Nah, tapi kalau menggunakan program gitu ya, Anda bikin program tersendiri gitu. Pemrograman bagi dua gitu ya, masukkan nilai awalnya, kemudian dimasukkan epsilonnya, nanti dapat sekian, berhenti di iterasi keberapa. Nah, itu Anda bisa coba juga sebagai masalah pemrograman ya, masalah komputasi gitu. Bisa juga ya. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa ada banyak hal yang sifatnya analitik, itu bisa kita pandang juga sebagai masalah pemrograman komputer gitu ya, masalah algoritmik gitu ya. Oke, ini gambaran tentang pemrograman non linear ya. Materinya banyak. Eh, Nanti yang bagian kuadratik sama sisanya itu dijadikan ini aja ya, bahan Anda belajar secara mandiri ya. Tapi paling enggak Anda bisa mengenali bagaimana konsep matematika itu bekerja untuk masalah non linear ya, dengan konsep sedikit pemrograman gitu. Khususnya tadi yang KKT kan ada 6 langkah ya, ada 6 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan optimalnya. Itu ya. Ini banyak ya, materinya banyak sekali ya. TRO ini memang variasi masalahnya sangat banyak gitu ya. Tapi untuk bisa mendalami satu satu masalah ya, Anda memang harus berlari dari soal-soal yang ada gitu ya. Nah, coba balik lagi ke slide-nya. Ini sebagai contoh ya. Mana? Coba slide soal latihannya mana tadi? Nah, ini kan kalau pakai apa? eh, Metode bagi dua dan metode Newton ya Anda tinggal masukkan ya prosedur yang bagi dua tadi ya kan dicari syaratnya nanti dapat gitu ya. Kondisi awalnya itu nol, batas bawah batas atasnya gitu ya 0 dan 2,4 gitu. Nah, itu kan fungsinya sebetulnya fungsi satu variabel ya, tapi bentuknya pangkat 4 gitu. Kalau kita cek misalkan ya, fungsi ini kita plot gitu menggunakan software GeoGebra atau yang lain gitu ya. Kemudian Anda ambil interval ya, interval tertentu ya Anda bisa lihat gitu dari sisi grafik dia akan mencapai puncak di mana gitu ya. Nah, kemudian coba dibandingkan dengan nilai yang didapat di sini gitu ya. Jadi nilai optimal dari fungsi ini kalau diplot secara grafik hasilnya begini. Nah, dengan metode apa nih bagi dua dan metode Newton ini hasilnya apa gitu, tepat nggak? Dan pertanyaan berikutnya kan tadi
tabel Karus-Kuntaker itu kan ada fungsi tanpa kendala yang kalau diturunkan dibuat sama dengan 0 maka didapat nilai optimal. Nah ini pun juga kalau kita turunkan kan menjadi 3x kuadrat tambah 2 kurang 4x kurang berapa tuh? Kurang X pangkat 3 ya. Anda bisa nanti dapatkan titik kritis gitu kan. Dengan pengetahuan kalkulus kita bisa mencari nilai maksimum, minimum, maksimum global, minimum global gitu ya. Nah ini coba dibandingkan dengan pendekatan numerik ini, metode bagi dua dan metode Newton gitu ya. Jadi artinya soal ini ya tidak sekedar selesaikan pakai bagi dua dan Newton gitu enggak ya. Jadi Anda bisa kaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dipelajari selama ini dengan kalkulus gitu ya. Menggambar grafik canggih dulu kan mungkin pernah Anda pelajari gitu saat kalkulus bagaimana grafik canggih ini, dan grafik canggih ini kan Anda tentukan dia cekung bawah, cekung atas, naik di mana fungsinya, turun di mana gitu sehingga nanti didapat gambar grafiknya gitu ya. Kemudian nanti didapat nilai maksimum minimum global dan lokalnya, kemudian dicari nilai maksimum minimumnya gitu ya sesuai dengan soal ini. Tuh ya. Oke, terus yang kedua mana? Soal berikutnya ada. Nah, ini dengan ini ya prosedur pencarian gradien gitu ya. Eh Ya jenis soal ini membutuhkan ketelitian dan ketekunan ya. Kan tadi dilihat paparannya pencarian gradien, masukkan ini, masukkan ini, masukkan ini gitu ya. Ya mungkin kalau soal ini keluar dalam ujian, soal jenis ini keluar dalam ujian, saya batasi misalkan tiga desimal gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak gitu. Ya, ini juga Anda coba gitu ya supaya terasa bagaimana sih berlelah-lelah gitu ya. Tapi kalau ini dicari analitiknya kan tinggal dicari parsial terhadap X1, parsial terhadap X2 dibuat sama dengan 0, nanti dilihat nilai X1, X2-nya. Nah, itu Anda bisa bandingkan gitu. Ya. Dan solve grad fx sama dengan 0 ya. Itu X-nya tebal ya. Jadi X-nya maksudnya di situ bisa diganti dengan X1, X2, tapi kadang-kadang dipandang sebagai vektor gitu. Ya, epsilonnya juga 0,01, kalau epsilonnya diganti misalkan 0, misalkan 10 pangkat min 3 gitu ya beda lagi nanti. Ya, tingkat ketelitiannya juga gitu ya. Terus soal berikutnya mana? Nah, ini KKT ya, fungsinya 2 variabel saja. Kendalanya seperti itu ya. Nah, nanti silakan dikerjakan untuk latihan gitu ya, menurunkan kondisi KKT-nya dan menyelesaikannya. Yang paling rumit dalam KKT itu Anda mulainya dari mana setelah mendapatkan syaratnya gitu ya. Kayak yang dicontoh tadi kan kalau sudah ada di buku Anda tinggal pahami oh langkahnya dari sini. Tapi kalau tidak ada arahan, kita mulai dari mana? Nah, masing-masing dari kita bisa jadi berbeda memulainya. Tapi prinsipnya apa tadi? Tidak melanggar semua syarat gitu. Maka dia disebut solusi. Ya, solusi optimalnya juga nanti bisa dicari dari situ. Ya, udah ya soalnya 3 ini ya saja. Ada lagi? Iya Pak, 3 saja. 3 ya. Oke, baik. Jadi nanti masing-masing dari kalian, sebentar, soalnya lihat-lihat. Itu ada bintangnya ya. Ini soal bintang adalah soal yang ada kuncinya di buku ya. Betul ya. Nilai akhirnya ada gitu. Nah, jadi masing-masing dari kalian di luar kelompok. Kalau kelompok ini asumsinya sudah mengerjakan kuncinya lengkap ada ya? Iya Pak, sudah Pak. Ya, Pak. Ada ya. Oke. Jadi masing-masing kalian silakan kerjakan. Tulis tangan saja nggak apa-apa gitu ya. Tulis tangan di kertas, kemudian difoto atau di scan, filenya ditaruh aja di drive. Nanti eh, ini kelompok berapa? Kelompok ini apa? Coba dicek saja hasil pekerjaan temannya seperti apa gitu. Kalian bisa cek hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya di nomor 2 bintang juga ya tadi ya, sama nomor 1 ya. Oh nomor 2 nggak ada bintangnya tuh. Nah ini kalau nggak ada bintang DIC apa? Pakai kalkulator ya. Lupa saya ada kode DIC itu ya. Nah masing-masing dari kalian coba aja dikerjakan ini. Gitu yang nomor 1 juga sama ya. Nah tapi untuk kuadratis, pemrograman terpisah, ini saya asumsikan Anda belajar mandiri ya.
Tapi nanti kalau misal keluar ya, saya sudah ingatkan gitu. Kalau nanti soal jenis itu keluar, saya asumsikan Anda sudah mempelajari. Silakan kelompok ini kalau mau memimpin untuk belajar lagi tentang pemrograman terpisah gitu ya, kuadratis sama konveks itu nggak apa-apa gitu ya, di luar apa namanya pertemuan ini silakan gitu ya, apa namanya pendalaman materi gitu ya, eh, perluasan konsep gitu, karena prosedurnya banyak ya. Gitu ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk non kelompok mencoba dulu dengan teori yang ada. Kalau yang kelompok ini kan sudah berusaha supaya adil, kalian coba dulu, nanti dikumpulkan dan kelompok ini tolong diperiksa saja secara sekilas gitu ya prosedurnya. Nanti dikasih komentar mana yang kurang, mana yang sudah benar gitu. Gitu ya, Grace, Sarifah sama Debbie ya. Ya seminggu lah waktunya, nggak usah hari ini dikerjakannya. Tapi kalau mau diskusi-diskusi nanya ke kelompok ini juga silakan gitu. Tapi saya berharap kalian coba dulu kerjakan sampai mentoknya di mana baru nanti konfirmasi. Ya, coba sendiri masing-masing. Ini menjadi tugas pribadi ya yang nanti akan diperiksa oleh kelompok bersangkutan. Nanti kalau sudah masuk semua tugasnya kalian boleh share ya. Jawabannya belum ada kan ya di drive ya? Debbie Grace Sharifah ya? Iya Pak, belum ada Pak. Belum ya. Jadi kumpulkan dulu semua, tunggu semua dalam 1 pekan. Setelah itu kalian sambil nilai yang sudah masuk langsung dinilai. Nanti kalau udah baru dikasih jawabannya gitu ya. Oke, itu dulu ya pertemuan hari ini. Jadi tidak dibahas di forum ya. Soal-soal latihannya cuma 3 ini gitu. Saya pikir tadi sampai habis pemrograman terpisah, tapi belum ya, belum dipahami ya kelompok ini ya. Iya Agak Pak, kita belum terpahami Pak. Oke, karena apa? Bahasa Inggris sumbernya atau gimana? Enggak sih Pak, kita agak nggak sebanyak aja gitu Pak. Jadi kayak yang menurut kita mudah dipahami aja Pak. Ngambilnya. Oke. Ya, tapi terpisah, konveks, kuadratis itu materi-materi yang banyak dipakai ya dalam penelitian gitu ya, dalam kasus-kasus nyata gitu ya. Ya paling nggak kalian dapat gambaran bahwa TRO ini aplikasinya sangat banyak, tapi matematiknya juga kuat gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, jadi suplemen tambahan aja. Yang kalau nanti keluar, kalau nanti saya keluarkan saya sudah wanti-wanti ya untuk semuanya ya gitu. Ya udah terima kasih kelompok ini silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimatikan dulu rekamannya?